Bintang Nutriset, NIM saya 2190302118. Saya di kelas B1 pagi. Saya salah satu mahasiswa di kampus STEM. Hari ini saya akan menganalisa kelayakan usaha. Produk atau jasa yang saya pilih adalah jasa tour dan travel. Terima kasih. Unit pertama, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Dinilai dari potensi rendah, sedang, atau tinggi. Kriteria pertama, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Ini potensinya tinggi karena pandemi Covid sudah mulai mereda dan ekonomi di sektor pariwisata sudah mulai meningkat. Jadi kita beri 1. Menyelesaikan masalah. Ini potensinya sedang. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensinya tinggi. Ketepatan waktu masuk ke pasar, potensinya sedang. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensinya tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, ini potensinya tinggi karena produk pesaing juga memiliki pelayanan yang baik. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan atau mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, ini potensinya sedang. Kriteria kedua, permintaan produk atau jasa disurvei langsung online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Ini potensinya tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Potensinya sedang. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual? Ini potensinya tinggi. Lalu semua kriteria dijumlahkan lalu dibagi 2 karena ada 2 kriteria. Dan hasilnya 3. Unit kedua, kelayakan target industri. Daya tarik industri. Jumlah kompetitor sedikit karena kompetitor kita masih sedikit dan belum terlalu banyak. Tahap siklus hidup industri, fase tumbuh cepat, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhannya sedang. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki. Margin operasi industri ini sedang. Kriteria kedua, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Ini mungkin dapat diidentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya mungkin atau tidak mungkin diciptakan. Daya beli pelanggan ini tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru sedang. Potensi pertumbuhan target pasar sedang. Unit ketiga, analisa kelayakan organisasi. Kecakapan atau prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Pengalamannya sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Keterampilannya sedang. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, ini luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, ini kuat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai menumbuhkan usaha baru, ini sangat memungkinkan. Yang kriteria kedua, kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, ini potensinya tinggi karena jasa kita memerlukan karyawan dengan kompetensi yang berbeda-beda. Komponen yang terakhir, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis. Tidak berlaku pada saat pemula, ini potensinya sedang. Unit keempat, kelayakan finansial. Total modal yang awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas atau equity capital, ini potensinya sedang. Modal utang atau debt capital, ini potensinya rendah. Modal khusus atau specialty capital, ini potensinya tinggi. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, ini potensinya tinggi. Profitabilitas dan resiko saat ini potensinya tinggi. Nilai usaha potensinya sedang. Kriteria terakhir, daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, ini potensinya tinggi. Proyeksi pendapatan potensinya tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensinya tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan ini tinggi. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, ini
potensinya sedang. Unit terakhir, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian pertama, kekuatan ide bisnis. Potensinya 3, yaitu potensi sangat layak, segera mewujudkan ide bisnisnya. Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar. Potensinya 1,5 atau potensi yang layak. Identifikasi kemungkinan pasarnya. Bagian ketiga, kelayakan organisasi. Potensinya 2 atau potensi layak, segera mewujudkan struktur organisasinya. Bagian keempat, isu finansial. Potensinya 2 atau potensi layak, segera mewujudkan rencana pembiayaan. Yang terakhir, penilaian keseluruhan. Ini setelah selesai lalu dijumlahkan lalu dibagi 4 karena ada 4 bagian. Setelah dibagi hasilnya 2125 atau potensi yang layak. Segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Ringkasan, ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan dapat ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian dari saya, terima kasih.